Mungkin tes cek Wida. Shalom teman-teman dari kelas 7 dan kelas 9. Apakah bisa mendengar suaranya Miss Yosi? Bisa. Shalom Nia dan Pak Yohanes. Miss Yosi. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Hai, Fisika. Suara gitarnya masuk? Masuk. Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua teman-teman. Pada saat ini kita akan memulai bina remaja kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allahku, karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, yang selalu memenuhi setiap kebutuhan kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami, lawat kami, ajar kami untuk terus memuliakan nama-Mu, ajar kami untuk terus bersyukur dalam segala hal. Roh Kudus, pimpin kami, jamah kami, setiap dari kami, tidak ada yang terlewatkan oleh jamahan Roh Kudus. Terima kasih ya Allahku, kami undang Tuhan kami Yesus Kristus boleh hadir dalam kehidupan kami, dalam roh hati kami. Gloria, haleluya. Amin. Kau hiasi
sukacita. Amin. Pasangannya. Amin. Terima kasih. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Terima sukacita. Boleh berdiri teman-teman. Yang mau bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman kita akan mulai menyiapkan persembahan. Boleh teman-teman siapkan persembahan dan celengan yang telah dibagikan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat semuanya yang Kau kerjakan dalam kami, dan kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya apapun yang kami berikan boleh bermanfaat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu.
yes, yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu dengan sayapmu. Firman-Mu
Masih di mute, Pak. Mari kita berdoa sebentar. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah ini, kami bisa duduk di bawah kaki-Mu, mengambil bagian terbaik, mendengarkan isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami gampang buyar, iman kami terlalu mudah goyah. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini nggak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Sebentar ya, anak saya baru selesai school from home, jadi mayoritas di rumah semua ya teman-teman. Thank you. Shalom buat semua. Makasih buat kehormatan ini bisa melayani bersama, ibadah bersama di Bina Remaja SMP Kristen Dharma Mulia. Ini perdana, dan walaupun pakai daring, aku percaya Tuhan hadir, selalu hadir di hidup kita. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Ya, jadi kita harus belajar menghormati hadirat Tuhan, nggak terlalu ngandelin perasaan, ya karena Tuhan lebih besar dari perasaan kita ya. Kita harus sadar bahwa Tuhan tuh pasti ada, Dia nggak pernah tinggalin kita. Jadi walaupun kita nggak ngerasain hadiratnya, bukan berarti Tuhan nggak ada. Tuhan menepati janjinya. 2 atau 3 orang berkumpul mencari Tuhan, Tuhan pasti hadir. Dan di sini kan aku share screen apa yang aku udah siapin teman-teman, karena di rumah aku sangat harapkan teman-teman bisa ambil Alkitabnya masing-masing. Banyakan di rumah ya, ini aku bikin PowerPoint buat khususnya buat guru-guru yang mungkin ada di sekolah atau di tempat yang lain. Aku berharap punya Alkitab yang biasa, teman-teman ya, yang manapun bentuknya silakan diambil. Aku mau share screen, nggak semua ayat ada di sini, tapi mayoritas ada. Ya beberapa ayat akan dibaca sendiri, ya tapi bohong. Tapi bohong artinya gini, artinya semua ayat ada di sini. Aku cuma pengen teman-teman biasain buka Alkitabmu sendiri, karena di tengah masa-masa yang sulit ini, pegangan kita cuma firman Tuhan doang. Ya cuma Tuhan doang yang bisa kita harapkan. Yang lainnya nggak bisa kita pegang, bisa ada dan tiada begitu saja teman-teman. Ya pandemi udah hampir 2 tahun, kita banyak kehilangan. Kita banyak berduka, kita banyak kecewa, banyak sedih, banyak terluka. Tapi semuanya buat ngingetin kita doang, yang kita bisa pegang cuma Tuhan dan firman Tuhan. So, make your biasain kenali firman Tuhan, Alkitabmu sendiri. Ya, aku jadi duta Alkitab jurnal, khususnya namanya Alkitab jurnal. Alkitab jurnal tuh bedanya apa Kak? Dia ini ada ruang kosong di samping buat nyatet. Jadi kayak Alkitab merangkap kayak diary gitulah. Jadi apapun yang teman-teman dapat bisa tulis di sampingnya. Ya aku kasih tagline kerjasama aku sama Lembaga Alkitab Indonesia ini, take it personal and make it personal. Artinya firman Tuhan tuh kamu mesti tahu ketika kamu dengar khotbah kayak gini, ini buat kamu, bukan buat temanmu yang nggak datang. Ini bukan buat orang lain, ini pertama buat kamu dulu. Jadi benar-benar anggap bahwa Tuhan yang ngomong sama kamu. Ya terus ambil itu benar-benar jadi satu pegangan untuk hidupmu. So take it personal and make it personal. Makanya Alkitab jurnal ini ada. Ya Alkitab dan jurnal, kita bikin diary perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ya karena kita punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. So berbicara tentang joyfulness behind your matter nih cukup unik. Mungkin arti terjemahan bebasnya yang aku coba tangkap ya mungkin sukacita di balik semua masalah gitu ya, balik semua masalah. Dan sepanjang pandemi ini aku bagiin aja apa yang aku dapat dengan bahasa yang paling sederhana yang aku bisa, mudah-mudahan teman bisa nangkep ya. Kalian masih SMP, aku di pemuritanku aku baru narik 1 anak masih umur 15, baru kelas 1 SMA. Ya dan itu pun rasa gapnya udah cukup jauh antara kita anggota pemuritan yang rata-rata udah 24 tahun ke atas. Untuk bisa ngobrol sama 15 agak problem, tapi gini aku percaya firman Tuhan berlaku buat semua orang ya regards of usia, dan aku yakin sepanjang pandemi ini teman-teman dibawa ke level kedewasaan yang mungkin rasanya sebelum waktunya ya, kayaknya lo dipaksa untuk dewasa karena ngalamin pandemi. Kesulitan hidup selalu jadi seperti kayak ujian kehidupan, sehingga iman kita nih ya kan abis ujian kan pasti naik kelas ya teman-teman. Sebelum naik kelas pasti ada ujiannya dulu. Dan aku ngerasa pandemi ini kayak gitu.
Kita diuji iman kita biar imannya naik kelas. Jadi nanti bisa jadi imannya melampaui umurnya. Ya, kedewasaan iman teman-teman nih bisa di atas sama orang-orang yang umurnya sebenarnya mestinya udah lebih dewasa imannya. Tapi kan kita tahu ya, kedewasaan sama umur nggak berbanding lurus. Artinya ada yang masih muda dan udah dewasa, ada yang udah tua dan masih kayak bocah. Ya makanya aku berharap pandemi ini kita belajar sesuatu, dan aku pengen sharing apa yang aku dapetin ya tentang si sukacita di balik dari masalah yang kita alami sedunia ya. Ini yang ngalamin sedunia soal pandemi global ini. Di Ayub 42 ayat 5. Teman-teman tahu Ayub ya? Ada yang tahu Ayub? Bisa kasih emotikon apa aja. Kalau pernah dengar kisahnya, ini orang yang menderita tanpa sebab sejujurnya. Karena kita selalu berpikir kalau kita menderita ini pasti ada yang salah dari kita. Tapi Ayub, kalau teman-teman baca Alkitab benar-benar di kisah Ayub, kita nggak nemuin salahnya dia di mana gitu. Ya, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau bawa dia ke dimensi yang Tuhan mau, dan gue berasa kita lagi dibawa ke sini teman-teman. Ya, kita dibawa ke sini. Jadi gini, ketika di ujung dari proses hidupnya Ayub, ya Ayub tuh kehilangan semuanya teman-teman dalam satu hari. Ya satu hari anaknya 10 anak tuh ketimpa rumah, mati semua. Oke, meninggal semua, 10 anak. Terus ladangnya kebakaran semua satu hari. Terus dia punya ternak, itu peternakannya jebol, pagernya tuh semuanya kabur. Jadi dalam satu hari dia kehilangan semua kecuali istrinya. Ya yang ternyata juga deketin Ayub gara-gara Ayub kaya. Aslinya baru kelihatan ketika Ayub nggak punya apa-apa, istrinya malah nyuruh Ayub mati aja, parah banget. Ya kan, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Dan terus Ayub menegur istrinya, dia bilang, bicaramu seperti perempuan gila. Apakah kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan ketika yang enak doang kita terima, tapi yang kalau lagi ada yang nggak enak diizinkan terjadi, kita tinggalin Tuhan. Ya, gue pas baca ayat itu gue langsung tahu, wah ini mah gue dong. Ini mah kita juga gitu kan, kita bisa bilang Tuhan baik, kita bisa bersyukur, kita bisa setia, ya semangat beribadah ketika semuanya baik-baik saja. Tapi ketika semuanya lagi nggak enak, aslinya kelihatan. Ya, tapi Ayub ini menarik, kenapa? Karena Ayub tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Cuman dia diproses sama Tuhan, teman-teman. Dan di ujung dari prosesnya di pasal 42, ya pasal 42 ayat 5, Ayub ngomong gini, di akhir dari petualangan, artinya proses imannya dia ini, ya ujian imannya, dia ngomong gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi dia bilang ketika hidupnya semua baik-baik saja, jadi orang paling kaya di era itu, saleh, ya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, ya pokoknya terberkati banget lah. Ya, tapi dia bilang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan semua baik-baik saja, saya cuma banyak mendengar tentang engkau Tuhan dari orang. Ya, saya belum mengalami engkau, saya cuma banyak dengar kata orang tentang engkau. Tapi melalui semua ini, semua ya kesulitan, semua pergumulan, semua masalah, semua kehilangan, semua kesedihan, semua kekecewaan, sakit, ya aku justru dibilang sekarang apa, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan aku ngerasa gini, salah satu joyfulness atau sukacita atau bahkan berkat, aku sebut sebagai berkat di balik masalah kita sepanjang pandemi adalah berkat terbesar adalah kita bisa akhirnya dibawa untuk mata kita ini memandang kepada Tuhan. Ya, memandang kepada Tuhan. Karena apa? Ini yang terjadi, teman-teman. Karena Tuhan nggak bisa kita lihat, kita akan cenderung lebih perhatian sama yang kelihatan. Ya, cenderung anggap Tuhan ya kalaupun ada ya udahlah ya, nggak terlalu konsentrasi, kita nggak terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan karena kita sibuk sama yang kelihatan, seluruh dunia ini dengan semua kenikmatannya, keseruannya, ya hingar-bingarnya dan segala macam. Ya di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Teman-teman, kenapa aku suruh pegang Alkitab? Biar lu tes aja, buka aja, karena gue takutnya lu muka gue kayak ini orang pendeta atau bukan sih, ya kan? Jadi buka aja Alkitabnya, pastikan ayatnya ada di situ. Saya nggak ngarang ya. Jadi biar teman-teman juga belajar nggak asal dengar orang. Ya dengar orang tuh harus jelas nih orang ngomongin apa, ngomongin siapa. Bener nggak firman Tuhan yang dia baca atau menurut dia? Karena kita nggak boleh sembarangan dengerin siapapun. Kita mesti sungguh-sungguh menyadari ini orang peduli nggak sama kita. Ya kalau dia guru kita pasti peduli sama kita. Kalau nggak mungkin dia ngajar. Ya guru harus dengerin. Ya, orang-orang yang ngasih kita, orang tua kita harus kita dengerin karena mereka mau yang terbaik buat kita. Firman Tuhan juga gitu, teman-teman.
Pastikan aja buka ayatnya pas, ayatnya bener. Jadi teman-teman mukanya nggak curiga gitu. Tampang gue emang lebih mirip server sebelah. Jadi gue ngerti kok. Silakan buka Alkitab biar nggak ragu-ragu ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, walaupun keadaan dunia ini belum membaik, bahkan tambah parah rasanya. Ya, secara lahiriah, secara yang terlihat masih seperti itu. Namun apa dibilang gini, manusia batiniah kami atau kerohanian kita, teman-teman, iman kita dibaharui dari sehari ke sehari, justru di dalam ya semua yang masih nggak jelas atau bahkan makin nggak jelas, uniknya justru kerohanian kita yang lagi dibawa ke level yang selanjutnya, dibawa naik kelas kalau dalam bahasa konteks sekolah ya. Ya, karena itu kami nggak tawar hati, kami nggak ilfil. Atau ilfil ya. Jadi malas tiba-tiba jadi kayak apaan sih gitu. Nggak gitu. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang, semua kesulitan di kehidupan ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mengerjakan apa sih? Mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita, teman-teman. Ya, dunia ini bukan rumah kita. Tuhan lagi siapin sorga buat kita. Ya, Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bilang apa? Untuk siapin tempat buat Anda dan saya. Ya, jadi pandemi ini ngingetin kita sebenarnya. Jadi pembuka mata untuk ngingetin kita bahwa, hey, dunia ini sementara loh. Ya, makanya ayat 18 bilang apa, teman-teman? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, Ayub bilang tadi ketika semuanya baik-baik saja, saya cuma banyak dengar tentang Engkau Tuhan, tapi ketika semuanya lagi nggak enak, saya mengalami semua ini, kehilangan, kekecewaan, sakit, ya, kesedihan, penderitaan, saya justru jadi memandang Engkau. Saya malah mata saya jadi teralih jadi terfokus kepada yang harusnya diperhatikan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Ya, ada kaos tulisannya harta, tahta, Chef Renata, gitu kan? Kita ganti harta, tahta, sementara, gitu ya. Jadi biar hidup kita ini nggak fokus sama yang duniawi aja, teman-teman. Kita mesti ingat, ya kita ini anak-anak Tuhan. Jadi punya cita-cita boleh, tapi jangan lupa Tuhan juga punya rencana ketika Dia menciptakan kita. Harus ada tujuan Tuhan yang kita hidupi dalam hidup kita, teman-teman. Nah, pandemi ini Tuhan pakai untuk membawa mata kita dialihkan dari dunia yang gemerlap, yang semuanya akhirnya di shutdown. Ya kan, liburan nggak bisa, jalan-jalan nggak bisa, nongkrong nggak bisa, tutup semuanya. Sengaja. Biar apa? Biar mata kita memandang kepada Tuhan. Ya, mata kita dialihkan dari yang kelihatan, melihat yang kelihatan kepada yang nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan ini sementara. Yang nggak kelihatan itu kekal. Yang memandang kepada kebenaran yang indah ini, teman-teman. Coba lihat. Kalau suka nyatet cuma ada 2 poin hari ini. Yang pertama, berkat di belakang dari masalah, di balik dari masalah yang kita alami ini, di balik pandemi ada berkat. Yang pertama, kita jadi sadar siapa berkat yang sesungguhnya. Bukan apa loh, teman-teman. Bukan apa berkat yang sesungguhnya. Karena berkat itu bukan bicara barang. Berkat itu bicara tentang satu pribadi yang namanya Yesus. Menarik. Di Kisah Para Rasul 3:26. Ya, teman-teman bisa, kalau pakai handphone bisa screenshot, kalau ada handphone bisa lo foto, ntar lo posting. Catatan paling bagus lo taruh di postingan sebenarnya, karena dia akan ada di situ terus. Kalau taruh di Facebook, nanti Facebook ingetin. 7 years ago, ketika saya masih belum terlalu merhatiin, ya Tuhan udah ngomong sama saya. Tapi gue berharap lo dari umur segini udah merhatiin ya. Karena harusnya konsentrasinya udah bisa lebih kuat. Kalian udah SMP, bukan anak SD lagi. Ya. Karena firman Tuhan ini buat kita. Kalaupun bukan buat sekarang, rasanya teman-teman rasa kayak, gue masih kecil, belum ngerti lah begini-beginian. At least buat lo nanti. Ini jadi bekal. Perhatiin ayat ini bagus banget. Sederhana sekali dia bilang gini. Dan bagi kamulah pertama-tama, Tuhan membangkitkan hambanya. Hanya huruf besar, bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Ya, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Supaya ia, Yesus Kristus, memberkati kamu dengan cara apa? Memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi nanti teman-teman mesti ngerti. Ya, hal-hal yang enak dalam hidup yang membawa lu malah makin jahat. Oke?
Makin ngaco, makin nggak kudus, makin nggak tertarik sama Tuhan, makin duniawi, itu bukan berkat. Lebih mirip kutuk. Karena berkat ini esensinya harusnya membawa kita bertobat justru. Berbalik dari segala kejahatan kita. Menarik. Di ayat ini dibilang cara Tuhan memberkati kita. Ya bukan hanya dengan memberikan yang enak-enak, tapi memberikan khususnya Yesus Kristus yang membawa kita bertobat. Bukanlah berkat kalau nggak membawa kita kepada pertobatan. Kalau teman-teman mau catat kata-kata itu. Ya, bukanlah berkat. Anggap tiba-tiba ada yang ngasih lu PS5. Oke, kalau PS5 bikin lu jadi makin malas belajar, makin malas baca Alkitab, ya makin ngelawan sama orang tua, makin nakal, makin begajulan, itu bukan berkat, teman-teman. Itu lebih mirip kutuk. Ya, berkat harusnya membawa kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Semakin jadi anak yang lebih baik. Semakin jadi anak yang lebih rajin, memberikan semangat, itu berkat. Yesus, ingat berkat punya nama. Buat orang Kristen, berkat punya nama. Namanya siapa? Yesus. Lihat, yang berkati kamu dengan mimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Mau kita di tengah pandemi ini, ada satu kebenaran yang Tuhan lagi coba kasih tahu ke kita, bahwa berkat sejati namanya Yesus. Yang menyadari siapa berkat yang sebenarnya. Lihat, ayat ini bagus banget. Filipi 4, ayat 6-7. Ini bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Walaupun banyak hal yang bisa dikhawatirkan. Walaupun berapa dari lu kayak, gue belum ngerti, Kak. Biar orang tua gue lah yang khawatir. Gue masih SMP. Nah, kalau lu udah bisa khawatir ditolak sama cewek, berarti lu harusnya udah bisa khawatirin tentang hal yang lain dalam kehidupan ini, teman-teman. Ya kan? Berapa dari lu otaknya gitu udah main game sama pacaran. Padahal masih kecil. Padahal masih banyak yang mesti dikhawatirin. Ada ulangan, ada tugas, ada ujian nanti, ya nggak? Masih banyak. Tapi tadi, apapun juga, hendaknya jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya. Kerinduan hatimu, nyatakan kepada Tuhan. Dalam apa? Doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Pertanyaannya lagi nih, Kak, di tengah momen kayak gini, gimana caranya bersyukur, Kak? Ya, belum sedih gue kelar, tiba-tiba ada lagi yang meninggal gue kenal. Ya, I lost my dad hampir setahun yang lalu, Oktober 2020. Bukan karena COVID, tapi memang udah waktunya. Cuman sebel aja, maksudnya ketika kita kehilangan yang kita kasih, pasti kita sedih. Ya, tapi kehilangan itu mengajarkan kita, teman-teman, bahwa ini semua sementara. Ya, dunia ini bukan rumah kita. Makanya pas papaku meninggal, kata-katanya gitu, telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Telah kembali ke rumah Bapa. Kenapa? Karena dunia ini bukan rumah kita. Ya, rumah kita nanti di surga. Jadi jangan duniawi. Pandemi ini harusnya ngajarin kita bahwa dunia ini sebenarnya cuma gini doang. Ternyata gue bisa tuh, Kak. Hampir 2 tahun tanpa nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Bisa tuh gue masih hidup. Ya kan, gue sekolah ternyata nggak di sekolah juga bisa gitu dari rumah. Masih sekolah, gue masih nyambung, ya, masih bisa belajar. Ya, walaupun nggak ketemuan, nggak ngumpul-ngumpul, masih bisa kebaktian tuh. Ya, akhirnya kita bisa jalan-jalan, liburan tidak sepenting itu. Yang terpenting justru apa? Keluarga kita yang ada di rumah. Ini orang-orang pertama yang Tuhan anugerahkan buat kita. Justru kita harus mensyukuri mereka. Ya, nanti akan masuk ke poin kedua. Coba lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam siapa? Kristus Yesus. Kenapa? Karena berkat punya nama, namanya siapa? Yesus. Ya, ini yang pertama. Joyfulness behind your matter. Ya, sukacita di balik dari masalah kita adalah menyadari bahwa kita diberkati oleh siapa? Oleh hadirnya Yesus di hidup kita. Kita punya juru selamat yang memastikan keselamatan kita, yang lain nggak punya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ya, nggak ada keadaan terberkati lebih daripada kehadiran Yesus di hidup kita. Ini berapa dari lo justru pas pandemi baru mulai sungguh-sungguh sama Tuhan.
Kenapa tadi matanya dialihkan dari melihat yang kelihatan, dunia berarah kepada Kristus. Karena akhirnya ngelihat dunia ini nggak bisa diandalkan. Dunia ini cuma sementara. Ya. Kita masuk ke poin terakhir yang kedua. Joyfulness behind your matter. Right? Sukacita di belakang di balik masalah kita. Yang kedua adalah ini. Catat ya, cuma 2 doang. Yang pertama, menyadari siapa berkat yang sesungguhnya. Yang kedua, belajar menghargai waktu dan kesempatan. Teman-teman, sepanjang pandemi ini yang semua kita bisa rasain, kematian itu sangat dekat, benar ya? Siapa aja bisa mati kapan aja. Siapa aja, mau tua, mau muda. Ya, orang tua pasti mati, orang muda bisa mati. Dan nggak ada yang tahu umurnya. Aku kehilangan ayahku berumur 69. Terus kehilangan sahabat terbaikku di usia 36. Namanya Raditya Oloan, kalau teman-teman tahu. That's my best friend. Ya, kita partner pelayanan. 36 aja. Sebelum almarhum Radit meninggal, aku kehilangan salah satu temanku juga, teman pelayanan juga dari kecil, aku pelayan bareng dia, di usia 33. Bukan COVID, main futsal terus meninggal gitu aja, karena udah setahunan lebih nggak main futsal. 33. Pendeta juga. Ya lagi pulang kampung sama istrinya karena di Jakarta lagi sulit. Ya sepanjang pandemi ini semuanya usaha mentok semua, dipikir udah balik kampung aja deh. Ya sama orang tua istri gitu kan. Karena keluarga juga nggak besar, jadi sama saling support, saling bantu daripada saya di Jakarta. Kami di Jakarta, kami pulang aja mending ke sana. Di sana dia nemenin istrinya ke salon, terus habis itu sorenya dia main futsal. Meninggal dong. 33 teman-teman. Kita nggak pernah tahu umur kita. Ya. Makanya apa? Bukan Daud yang nulis kali ini. Ini Musa yang nulis. Teman-teman, nggak semua di kitab Mazmur yang nulis Daud. Ada yang nulis Musa, ada yang nulis Asaf, ada yang nulis ada yang lain lagi, ada beberapa orang. Tapi mayoritas Daud yang nulis. Nah, kali ini Musa yang nulis, teman-teman. Mazmur 90 ayat 12 bilang gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah yang menyadari bahwa gini, Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. Oke, gua ulang nih. Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. God is on our side, but time is running out. Ya, waktu tidak di pihak kita. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Ya, sepanjang pandemi itu terus yang diingetin. Ya, sepanjang lo hidup buat Tuhan. Kalau mati lo ketemu Tuhan. 36 tahun mengajarkan satu hal, bukan berapa lama lo hidup, tapi buat siapa lo hidup. Ya, apakah sepanjang hidup lo sia-siakan atau manfaatkan dengan baik? Kita nggak pernah tahu. Gue sama Radit satu umur. Harusnya tahun ini kita 37. Oktober ini gue 37, Desember ini dia 37. Ya, cuma nggak nyangka. 36 aja Tuhan kasih buat dia. Biar kita menyadari, ya. Ajar kami menghitung hari-hari, menyadari, memanfaatkan dengan baik kesempatan dan waktu. Itu namanya hati yang bijaksana. Nggak buang-buang waktu. Teman-teman bukan nggak boleh main game. Cuma pertanyaannya, buat apa? Itu pertanyaannya. Kalau buat misalnya habis belajar, oke, biar refreshing, biar seger, biar nggak butek, oke, main. Cuma kalau main terus, jujur, butek juga, bener nggak? Main terus butek juga lah, lalu stres karena mainannya kan makin lama game tuh makin susah, nggak menyenangkan lagi, lama-lama capek. Kotok konsentrasinya. Gue ngeliat anak-anak gue main tuh, gue bilang gila nih game makin, gue ngeliat aja pusing. Udah faktor U kali ya. Sebentar. Oke. Aman ya, suaraku masih aman. Tiba-tiba berubah setting soal di sini. Bukan nggak boleh, tapi buat apa? Pertanyaannya selalu gitu, teman-teman. Apapun itu yang kalian bikin sekarang di rumah. Ya, berguna nggak buat yang penting? Sekarang penting ketika lagi sekolah, ya sekolah yang benar. Ketika lagi jadi anak di rumah, jadi anak yang benar. Nanti akan tiba waktunya kalian jadi mahasiswa. Akan tiba waktunya kalian jadi karyawan. Mungkin one day jadi bos. Mungkin one day jadi menteri. Ada jadi presiden mungkin, I don't know. Cuman nikmatin yang sekarang ada dulu. Konsentrasi biasain. Gitu ya. Refreshing boleh. Tapi kalau refreshing jadi yang utama mestinya sekolah,
Jadi berantakan. Nggak belajar menghargai kesempatan. Ya nggak punya hati yang bijaksana, tapi pandemi ini ngingetin kita bahwa oh iya, kematian ini deket banget ya, gue bisa siapa aja bisa mati kapan aja. Sebenarnya gini ngingetin kita, sebelum ada COVID juga kematian emang deket, teman-teman. Lu bisa mati kapan aja dan kenapa aja. Tapi percayalah Tuhan lebih dekat lagi, karena Tuhan ada di dalam kita. Kematian cuma ada di sekeliling kita. Tuhan ada di sini, right? Jadi kalau kita masih bangun hari ini, ayo manfaatkan waktu dengan baik. Kenapa? Terakhir nih. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3a. Ayatnya bilang gini. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani karena Yesus sudah mati di kayu salib, teman-teman. Kita pun harus juga mempersenjatai diri dengan mindset cara pikir yang seperti ini. Ya, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, ketika kita udah mulai mengambil tanggung jawab, udah mulai nggak nyaman hidupnya. Kenapa? Karena udah mulai ambil tanggung jawab, belajar, ya disiplin, belajar tunduk, belajar nurut, nggak ngelawan, belajar untuk mulai memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, mulai hidup kudus. Itu udah mulai mengalami penderitaan badani, karena badan tuh pengennya leha-leha, rebahan, main game. Ya kan, pengennya tuh begitu. Ya. Tapi kalau orang udah hidup sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia berhenti berbuat dosa. Kenapa mesti berhenti berbuat dosa? Supaya apa? Dengerin, ini waktu yang kita miliki, teman-teman. Supaya waktu yang sisa, jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi melainkan apa? Menurut kehendak Tuhan. Lihat, ayat firman Tuhan bilang dengan jelas, waktu yang kita punya adalah waktu yang sisa. Jangan lu pikir kayak aku masih SMP, kan masih panjang hidup gue. Ya kalau Tuhan Yesus datang besok, gimana? Ya enggak, nanti aja deh gue sungguh-sungguhnya kalau udah tua. Lah, gue masih muda sekarang mau senang-senang dulu. Loh, emangnya kalau ikut Tuhan nggak menyenangkan gitu? Teman-teman, kalau ada yang buat lu berpikir ikut Tuhan nggak menyenangkan, lu tertipu. Ya karena gini, semenjak aku jadi hamba Tuhan full time dari 2015, I'm living my best life. Gue menghidupi kehidupan terbaik yang gue malah sempat pikir gini, aduh kenapa nggak dari dulu ya gue bertobat? Kenapa nggak dari awal ya gue sungguh-sungguh sama Tuhan? I'm living my best life. Jadi kalau dengerin ada orang yang bilang kayak nanti aja deh gue sungguh-sungguhnya Pak Pendeta, kalau udah tua, sekarang masih muda mau senang-senang dulu. Itu kebodohan tertinggi yang mengasumsikan bahwa ikut Tuhan itu tidak ada sukacita di dalamnya. Teman-teman, bikin dosa mungkin menyenangkan, tapi nggak akan pernah menghasilkan sukacita. Dan senangnya apa? Enaknya apa? Cuma sebentar. Sukacita hanya bisa dihasilkan dari ketaatan, kekudusan. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita bikin ini menyenangkan hati Tuhan. Menghasilkan apa? Bukan perasaan bersalah. Dosa selalu enak sesaat, menyenangkan sesaat, habis itu apa? Perasaan bersalah menghantui kita seumur hidup kita. Tapi ketaatan kita terbalik. Rasanya ketika taat nggak enak, ya kan kita disiplin daging kita. Tapi apa? Menghasilkan sukacita yang kekal. Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya udah cukup banyak waktu lu buang-buang waktu, right? Dan biar pandemi ini ngajarin kita. Berkat punya namanya Yesus. Ya kita dialihkan pandangan dari dunia ini kepada satu-satunya yang layak untuk diandalkan dan dipikirkan, direnungkan, disyukuri, dilayani. Dan yang kedua apa? Mengajarkan kita untuk menghitung, menghargai waktu dan kesempatan. Ya so nggak semua orang bisa punya the luxury untuk bisa Zoom kayak gini. Ya ada orang yang pakai pulsa dan bingung anaknya mau sekolah apa karena pulsanya udah habis. Itu yang gue alamin di pemuritan gue juga ada yang gitu, susah banget. Kalian bisa wifi-nya bisa unlimited dan segala macam. Please don't take it for granted. Jangan sia-siakan itu. Syukuri dan manfaatkan dengan baik. Ya hargai waktu dan kesempatan. Itu aja sih. Yuk kita berdoa yuk bentar yuk. Aku stop share dulu. Oke, kita berdoa bentar ya. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah ini. Kami
Bersyukur buat hadirat Tuhan. Karena hadirat-Mu mengubahkan kami. Kami tahu Engkau hadir bukan karena kami bisa melihat Tuhan, bahkan kami nggak bisa ketemu satu sama lain, masih daring online gini. Tapi kami tahu Engkau ada di sini, di tempat kami berada masing-masing, karena suara-Mu sangat jelas, firman-Mu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa Engkau dekat dan Engkau hadir. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah bisa berkumpul dan bisa mengalami hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Biar firman-Mu yang ditabur keluar dari mulut Tuhan, seperti benih berasal dari hatinya Tuhan, bisa jatuh di tanah hati yang tepat, yaitu tanah hati kami yang subur, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap bersyukur, karena kami menyadari ada sukacita di balik dari penderitaan kami. Makasih ya Bapak, Roh Kudus bantu kami untuk bukan hanya jadi pendengar firman, tapi juga jadi pelaku firman. Ajarkan kami untuk belajar menghargai waktu dan kesempatan, dan menyadari bahwa kami diberkati oleh Kristus dan pengorbanannya. Terima kasih ya Bapak. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Christopher, kami keluarga besar SMP Kristen Dharma Mulia sangat terberkati atas firman yang telah Bapak bawakan pada saat siang hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah tanggal 1 pujian, Bapak terima kasih. Christopher untuk menyampaikan doa berkat. Yuk, kita berdoa lagi. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan. Kami rindu jadi berkat. Dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat. Pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di tempat kami tinggal berdomisili, tempat kami menimba ilmu, tempat kami bekerja berusaha, tempat kami melayani, di kota tempat kami berada, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal dalam kami. Roh yang memampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang lagi untuk jemput kita. Bawa kita ke tempat yang Dia janji Dia siapin hanya untuk kita. Sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati, dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya berkata, Amin. Amin. God bless you. Amin. Terima kasih Bapak Christopher atas pelayanannya hari ini. Terima kasih buat anak-anakku semua di kelas 7, 8, dan 9. Sampai bertemu di Bina Remaja selanjutnya. Dadah. God bless you. Terima kasih Kak Christopher. Terima kasih Bapak Christopher. Terima kasih Pak Terima kasih Christopher. Pak Tuhan Christopher, memberkati. Habibie, Terima kasih teman-teman Pak Dr. semuanya. Bernadi. Terima kasih. Makasih.
Terima kasih Pak Christopher. Terima kasih. Terima kasih. God bless you semuanya. Sehat-sehat. Tetap semangat. baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Selamat anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.